Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas kembali tentang wiring diagram ya. Karena ini di musim hujan, jadi saya bawakan wiring diagram tentang pompa sampit. Tapi yang ini untuk 3 pas. Kemarin yang udah tuh yang pompa sampit untuk 1 pasnya. Kita sekarang bahas yang 3 pasnya ya. Karena 3 pasnya menggunakan star delta. Jadi nanti teman-teman tolong lebih perhatikan ke pergantian dari sistem star ke deltanya, karena ini banyak jadi pertanyaan. Kita buka ya. Oke, ini wiring diagramnya seperti biasa teman-teman. Kita bagi dua ya, untuk 3 pasnya wiring motor, 3 pasnya dan kontrol 1 pasnya. Jadi untuk pompa sampit ini kita tidak menggunakan WLC ya, tapi menggunakan floating switch ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini kita menggunakan floating switch untuk signal autonya. Jadi ini digunakan hanya untuk posisi auto saja. Kalau untuk manual ini tidak digunakan. Dan perlu saya ingatkan, untuk penggunaan panel ini kita pompa sampitnya ini menggunakan yang manual ya. Jadi tidak bisa menggunakan yang auto. Kalau yang auto itu kan sudah ada pelampungnya, sudah ada floating switch include dengan pompanya, jadi tinggal setting saja. Tapi kalau untuk ini pompa sampitnya yang manual ya, dan besarannya ini 5,5 kW ke atas, karena untuk star delta 3 pas star delta itu 5,5 kW ke atas. Jadi tadi judul wiringnya kurang tepat ya kalau bilang 3 pas ya, sebenarnya star delta ya saya buat nih harusnya. Oke, langsung saja kita kupas ke pembahasan tentang wiringannya ya. Kita mulai dari awal lagi, karena udah lama nggak upload yang tentang ini ya. Jadi wiring untuk 3 pasnya seperti ini ya. Dari atas ini ada L1, L2, L3 dan netral ya. Lanjut ada fuse 1, fuse 2, fuse 3, ada lampu ya, lampu untuk pas R, pas S dan pas T ya. Jadi fuse juga tuh untuk fasa-fasanya ya. Nah, dari incoming PLN ini atau source sumber power ini kita masukkan ke MCCB. Ingat ya, MCCB bukan MCB tapi MCCB, karena untuk star delta ini penggunaannya cukup besar ya. Kecuali kalau teman-teman punya 5,5 kW sampai sekitar ya 15 kW mungkin ya, 11 kW lah bisa pakai MCB. Tapi kalau ke atas sebagusnya pakai MCCB. Oke. Seperti biasa untuk star delta kan kita penggunaan kontaktornya ada 3 ya. Jadi ada kontaktor line, kontaktor delta, dan kontaktor star. Nah teman-teman perhatikan ya cara wiringnya seperti ini. Dari source ini kan masuk ke MCCB. Dari MCCB ini fasanya dibagi 2. Jadi fasa R ini ya, ini fasa R, ini fasa S dan fasa T. Fasa T atas nih ya. Nah ini fasa T ya kan, dibagi 2. Yang lain ini langsung masuk ke TOR ya, thermal overload relay ya, masuk ke TOR, lalu langsung masuk ke motornya. Jadi motor ke bagian terminal motor satu sisi saja, yang bagian U1, V1 dan W1. Dari sini saya buang dulu, nyambung nanti. Oke. Nah, yang sebelah deltanya itu setelah keluar dari kontaktor ya, teman-teman perhatikan ya wiring diagramnya. Setelah keluar dari kontaktor itu kita bagi 2, yang satu langsung masuk ke motor ya. Yang langsung masuk ke motor ini adalah fasa R ya. Ini S dan ini T. Jadi R itu masuknya ke W2 karena hubungnya nanti U1 dan W2 kan digabung menjadi satu seperti itu ya. Dan ini fasa S masuk ke U2 dan fasa T nya masuk ke V2. Jadi untuk dari incoming itu bahasanya kan simbolnya RST. Kalau sudah masuk ke motor itu simbolnya UVW. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, bahas kembali ke atas. Yang setelah dari delta kan dibagi 2 ya kabelnya kan, satu ke motor, yang satu masuk ke kontaktor star.
Nah, di sini ini kunci dari sistem star delta itu ya teman-teman ya. Yang masuk ke star ini keluarannya ya, masuk dari bawah keluar. Ini atasnya di jumper ya, di jumper. Jadi dalam keadaan star, yang atasnya dalam keadaan sistem berjalan ya, begitu on, starnya nyambung. Starnya nyambung dan jumper di atas. Berarti kan kabel ini, kabel RST ini ya kan, di jumper kan, di jumper. Sedangkan ini tidak terhubung dulu ya, delta tidak terhubung. Yang terhubung adalah star. Karena ini di jumper, otomatis kan yang di bawah ini di jumper nih, W2, U2, V2 ini di jumper. Jadi yang masuk power hanya U1, V1 dan W1. Itu dalam keadaan star. Karena sistem star simbolnya seperti itu ya. Sudah sering saya bawakan ya video-video sebelumnya tentang star, sistem star bagaimana dan delta itu seperti apa ya, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ketika 3 detik, setelah 3 detik, star ini kontaktor star ini kan lepas ya, kembali off. Yang digabung adalah yang delta, ya kan. Jadi yang atas sudah lepas ya jumperannya, terbuka seperti ini ya, dan digabunglah yang kontaktor delta ini, jadi on. Nah, makanya masuk R, S, T ke bawah ya, ke motor semua ini RST-nya. Dan posisi delta pun, sistem koneksi delta pun terhubung. Jadi W2, U2 dan V2 ini dapat fasa RST ya, atas juga RST. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Nanti kita coba ke playnya seperti apa. Nah, untuk sistem kontrol satu pasnya ini kita menggunakan satu pompa saja ya. Kalau untuk 2 pompa nanti teman-teman digandakan saja jadi 2 yang sistem kontrolnya seperti ini. Atau nanti kalau ada waktu bisa saya buatkan lagi lah ya, kita bawakan lagi kalau teman-teman nggak bosen ya. Nah, ini dari atas, dari L1 kita masuk ke MCB ya. Ini MCB ya, belum saya kasih nama ini ya. Oke, kita kasih nama dulu, ini MCB 2 berarti ya, yang sana kan MCCB ya, berarti MCB 2. Oke. Dan sudah MCB 2 ya. Masalah dari MCB ini fasanya disambungkan ke selector switch ya, selector switch masuk ya, 2 sisi manual dan autonya masuk dua-duanya, dan masuknya satunya lagi ke kontak ya, NONC-nya Tor nih, kontak NONC-nya Tor, thermal overload relay. Ini juga belum saya kasih lambang ya, saya kasih lambang dulu. Biasanya saya kasih lambang OL itu saja ya, overload. Oke. Nah, kita lihat ya sistemnya ya. Dari manual ya, dari manual masuk ke push button stop, lalu masuk ke push button stop ini ya, dari manual push button stop, masuk ke push button start ya. Nah, sebelum masuk ke push button start di cabang lagi masuk ke lidah kontaktor ya, lidah kontaktor NO. Oke, kontaktor dari line ya, masuk kontaktor line yang NO-nya ya, lidahnya ya. Nah, selepas dari keluaran dari sambungan itu, ini masuk ke rangkaian. Jadi masuk ke kontaktor line ya, kontaktor line, dan masuk langsung ke kontaktor delta dan timer ya. Ini kontaktor delta ya, kontaktor delta ini, dan masuk ke timer. Ini timer ya, melalui kaki dari timer ini, NC timer dan NC dari kontaktor delta ya. Lalu masuk kembali ke lampu dari atas ya, masuk ke lampu, lampu running, indikator running, masuk indikator running, dan masuk ke floating switch ya, ini floating switch. Jadi ke koneksi
terminal dari floating switch ya. Kita pakainya di NO, jadi nanti begitu floating switch naik posisi atas dia akan jadi NC dan terhubung menjadi dan bisa menggerakkan pompa ini secara auto. Oke. Nah, ini geser-geser tuh saya benerin dulu ya teman-teman ya. Nah, susahnya wiring yang pakai Simo relay ini begini, jadi suka lari-lari kalau tertekan gitu ya. Oke, nah ini teman-teman ya, teman-teman perhatikan nanti perpindahannya. Jadi saya kasih waktu ini timernya agak lama lah ya, saya kasih agak lama dulu, sebentar saya ubah, saya beri waktunya delaynya ini kan 3 detik ya, saya beri waktu, mungkin teman-teman bisa memperhatikan cara kerjanya. Saya kasih waktu agak lama lah ya, misalnya 10 detik lah ya. Asli nanti cuma 3 detik saja ya, jangan lama-lama ya. Nah ini saya beri 10 detik biar teman-teman bisa memperhatikan bahwa kerja timer ini hanya sesaat saja. Jadi begitu pindah saja dan pindah ke delta dia off lagi ya kan. Karena kalau kerja terus-terusan jadi untuk membuat awet ya, jadi gak gampang umurnya lah ya, umur panjang lah, masih bisa panjang kita pakai untuk timernya kalau jarang-jarang digunakan ya untuk kontak langsung. Oke, kita coba langsung ke cara kerjanya ya. Nah ini ada lampu trip juga, saya lupa jelaskan. Nah ini cara kerja dari floating switch-nya ini. Kalau posisi floating switch ini ke arah bawah ya pelampungnya, maka pompa akan off secara otomatis. Ini dalam posisi auto ya. Kalau dalam posisi manual floating switch ini nggak berpengaruh ya. Ini hanya digunakan dalam kondisi auto. Jadi kalau posisinya ke bawah, pompa akan off secara otomatis, dan ketika naik ke atas tegak lurus maka pompa akan on secara otomatis pula. Oke, langsung saja kita coba, kita play wiring diagram ini. Oke, kita play ya. Sudah, saya besarkan dulu biar teman-teman bisa lihat ya. Besaran. Nah, saya sambungkan fuse-nya, fuse S, R maksudnya S dan T ya. Yang merah itu R, kuning itu S, hijau itu T. Naikkan MCCB-nya. Oke, teman-teman bisa lihat ya fasanya ya. Fasa yang merah itu fasa R, kuning itu S, dan yang putih itu T. Oke, saya naikkan kontrolnya dulu sebentar. Oke, MCB kontrol sudah naik ya. Kita coba dulu secara manual ya. Nah teman-teman lihat perpindahannya. Oke, perpindahan ininya dulu ya. Saya tekan tombol startnya, teman-teman lihat kontaktor ya pindahnya ya, jalur-jalurnya ya. Oke, nanti baru kita kerahkan kontrolnya. Kita tekan start. Oke, ini 10 detik untuk pindahin. Nah teman-teman lihat ya, yang masuk ke motornya cuma satu kan dari kontaktor lain doang, sedangkan dari delta tengah ada. Setelah pindah, fasa yang masuk dari atas dan bawah, dari U1 dan W2. Nah ini ya, maka motor akan bekerja secara delta. Nah lambangnya juga belda ya, yang tadi kan star sekarang delta dia ya. Oke, dan lihat yang atasnya kan terbuka ya, terbuka, jadi sekarang posisinya adalah delta. Oke, kita off kembali, kita off. Sekarang kita coba ke posisi auto ya. Kita coba ke auto, pindah ke auto. Nah ada auto ini signal hidupnya atau hidupnya secara otomatis melalui floating switch ya. Kita coba floating switch-nya kita sambungkan secara manual saja, karena di sini tidak bisa digerakkan. Saya sambungkan saja seperti ini. Nah teman-teman lihat ya, kontaktor kembali, lambang di motornya itu star ya. Setelah 10 detik pindah ke delta. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lihat perpindahan dari rangkaian kontrol satu pasnya. Oke, saya lepas dulu ini ke posisi ke manual saja ya, manual atau auto sama saja. Teman-teman perhatikan ya.
Bentar. Oke, kita start. Lihat ya, lihat yang timernya kan tidak berkedip ya. Nanti begitu dia dalam 10 detik berkedip lalu mati kembali. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya buat ini timernya ini tidak bekerja terus-menerus. Bisa saja digunakan secara terus-menerus, tidak masalah sebenarnya ya. Tapi dalam rangka ini saya buat sepersekian detik saja perpindahannya. Jadi kalau teman-teman ragu dengan ini ya bisa saja dipakai untuk seterusnya timernya dalam keadaan hidup terus ya, bisa, tapi dirubah rangkaiannya, tidak seperti ini. Oke, kita coba stop lagi. Kita coba lagi ya. Nah, teman-teman lihat ya cara kerjanya. Saya dekatkan ya, saya dekatkan. Oke, nanti saya dekatkan. Oke, kita start ya. Kontaktor line ya on, kontaktor start on, ya kan. Nah, timernya bekerja 10 detik ya, detiknya berkurang. Nah, pindah ke delta ya. Nah, teman-teman lihat detiknya ya, berjalan ya. Coba off kan lagi, stop dulu. Oke, saya start, nanti saya zoom ya untuk ke timernya. Teman-teman lihat ya perpindahan kaki-kakinya. Oke, start. Nah, teman-teman lihat tuh ya, 6 5 4 3 2 1. Oh ya, seperti itu. Oke teman-teman, cukup jelas ya untuk cara kerja dari panel kontrol Sampit Sarelta ini. Kita cukupkan dulu sampai sini. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.